Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 981. Apa? Penatua itu tidak pernah menyangka Jack lebih cepat darinya dan bisa menghindari serangannya. Buk. Pada saat dia mendapatkan kembali fokusnya, Jack telah menendang perutnya. Suara tumpul terdengar keras saat penatua itu dikirim terbang mundur beberapa meter jauhnya. Dia menginjak tanah dengan kekuatan penuh untuk menstabilkan dirinya. Namun, saat dia telah berhasil menstabilkan dirinya, dia merasakan rasa manis yang melonjak dari tenggorokannya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Tidak mungkin, kekuatan macam apa itu? Mata Dylan terbelalak kaget saat melihat penatua itu memuntahkan darah. Mulutnya menganga begitu lebar, hingga seolah-olah dagunya bisa menyentuh tanah. Ya ampun, bahkan Raja Perang Bintang 7 bukanlah tandingannya. Pengawal lain dari keluarga Wagner juga sangat bingung dengan hasilnya. Penatua itu adalah kartu truf mereka, dan penatua itu adalah alasan kenapa Dylan berani bertindak begitu merajalela. Bagaimanapun, penatua ini berhutang budi kepada mereka, dan dia berencana untuk menggunakannya di saat yang kritis. Dylan tidak pernah menggunakan bantuan itu selama ini, tetapi dia harus menggunakannya kali ini, karena banyak pengawal keluarganya yang telah terbunuh oleh Jack dan Lana. Dia tidak pernah mengira hal-hal akan berubah dengan begitu cepat, dan tidak sesuai dengan prediksinya. Arg! Penatua menggertakkan giginya, dan segera membalik telapak tangannya. Sebuah pedang muncul di depannya, dan dia langsung mengayunkannya ke arah Jack. Apakah kita akan serius bertarung? Jack telah memperhatikan cincin di tangan penatua itu sedari awal. Dia memperkirakan penatua itu mempunyai pedang, karena cincin ini adalah unit penyimpanan kecil. Tidak banyak orang yang memiliki cincin seperti itu, dan tidak banyak orang yang bisa menggunakannya. Jack tersenyum dingin, dan membalik pergelangan tangannya. Pedang hitam muncul tepat setelahnya, dan dia mengayunkannya ke arah penatua. Dua kekuatan aura pedang yang kuat bertemu dan saling bentrok satu sama lain, namun, ada hembusan angin yang sangat menakutkan, menyertai aura pedang yang dilepaskan. Hah! Efek dari angin kencang tersebut menyebabkan banyak orang mundur. Selena tidak bisa berdiri tegak, dan mundur beberapa langkah dari benturan yang menakutkan itu. Angin kencang itu juga meniup gaun Blake, dan menunjukkan kaki panjangnya yang seksi. Dengan refleks yang cepat, dia segera menutup kembali gaun itu dengan kedua tangannya. Kedua energi kuat itu saling bertempur, pada akhirnya, aura pedang Jack lah yang menang. Kekuatan luar biasa dari Jack menekan aura pedang yang mengalir dari penatua itu. Arg! Tiba-tiba, penatua itu tidak mampu lagi menahan serangan aura pedang dari Jack, yang menyebabkan luka yang cukup mengerikan muncul di dada penatua itu. Kemudian dia terbang mundur beberapa meter, dan darah dari lukanya melukiskan sebuah bentuk kurva yang sempurna. Penatua berbaring di tanah, dan tidak bisa berdiri saat dia terengah-engah. Jack berjalan mendekat ke arahnya, dan berbicara dengan senyum dingin di wajahnya. "Kamu bisa tenang sekarang, kamu telah menepati janjimu." Hahaha. Penatua itu tertawa pahit saat dia menunggu kematiannya. "Rasanya jauh lebih baik sekarang, setelah aku menepati janjiku." Jack mengabaikan penatua itu, kemudian dia mengayunkan pedangnya, dan aura pedang terbang ke arah beberapa pengawal, membunuh mereka dalam prosesnya. Hanya Dylan yang masih sangat ketakutan, yang dibiarkan berdiri di depan Jack. Bab 982. Anak muda, aku adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 3. Kamu tidak bisa membunuhku. Kaki Dylan berubah menjadi lemas karena ketakutannya, yang merembes menusuk ke seluruh tulang-tulangnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi kedua kakinya tidak mau diajak bekerja sama. Jack membalik tangannya, dan pedang hitam di tangannya tidak terlihat. Seolah-olah, pedang itu telah menghilang ke udara tipis. "Aku tidak akan membunuhmu," komentar Jack acuh tak acuh, dengan senyum kaku di wajahnya. Dylan merasa sangat lega dan tersenyum gembira ketika mendengar perkataan Jack. "Itu adalah pilihan yang bijak, saudaraku. Selalu lebih baik menambah teman daripada menambah musuh, kan? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah saudaraku, dan kita akan menjadi teman baik. Kamu harus mengerti bahwa berteman dengan tuan muda keluarga bangsawan kelas 3 hanya akan menguntungkanmu." Tepat ketika Dylan selesai berbicara, Jack mengangkat tumitnya dan mengarahkan ke tempat pribadi Dylan, menghancurkan kedua bola zakarnya. Arg! Dylan langsung berlutut kesakitan. Pembuluh darah di dahinya muncul seketika, karena rasa sakit yang luar biasa yang dia alami, dan kulit serta wajahnya sangat pucat. "Aku bilang aku tidak akan membunuhmu,"
Tapi, aku tidak mengatakan, aku tidak akan mengubahmu menjadi Kasim. Jack tersenyum dingin, dan menambahkan dengan penuh kebencian, sekarang enyahlah, Kasim. Kamu harus berhenti berfantasi untuk bisa mendapatkan wanita, dengan hadiah perpisahan dariku. Anak muda, kamu akan menyesalinya nanti. Apakah kamu mengira, keluarga kita hanyalah keluarga biasa? Di ambang pingsan, Dylan menggertakkan giginya, saat keringat dingin terus muncul di dahinya. Dia terus berjuang untuk berdiri, kemudian dia berhasil bangun, memesan taksi, dan meninggalkan tempat kejadian. Dia masih berani mengancamku, setelah apa yang bisa aku perbuat kepadanya. Jack tertawa sinis. Dia berjalan ke arah penatua itu, dan melihatnya sedang terkapar tak berdaya. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Aku, Walter Lamington, tidak akan pernah menyesali tindakanku. Cepat bunuh aku, agar aku bisa bersatu kembali bersama istriku. Nama penatua itu adalah Walter Lamington. Dia berbaring di tanah, dan memiliki pernapasan yang dangkal. Namun, sorot matanya masih sangat tegas. Jack segera mengambil pil kecil dari cincin penyimpanannya, dan melemparkan ke arah Walter. Ini obat untuk menyembuhkan luka-lukamu, kamu akan sembuh dengan cepat setelah kamu meminumnya. Bantuan yang kamu berikan kepada mereka, sudah kamu bayar dengan baik. Sementara kamu membantunya dalam tindakan yang tercela, kamu adalah orang yang menghargai hubungan dan janji. Aku tidak akan membunuhmu. Walter sangat terkejut ketika Jack memberikan pil kecil itu kepadanya. Terima kasih. Walter menatap Jack, masih merasa heran sekaligus bingung. Dia tidak menahan diri ketika menyerangnya, bagaimanapun, dia adalah Raja Perang Bintang 7, dan dia berpikir bahwa Jack akan membunuhnya, untuk mencegah masalah di masa depan. Dia tidak pernah menduga, Jack adalah seseorang yang penuh belas kasih, dan memberinya obat yang bisa menyembuhkan lukanya, alih-alih mengakhiri hidupnya. Walter segera meminum pil itu, setelah dia selesai berbicara. Terima kasih banyak, Jack. Kami sudah merepotkanmu kali ini. Blake berjalan mendekat, dan tersenyum kepada Jack. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya sekali lagi. Tiana, di sisi lain, merasa resah dengan hasilnya, dan dengan lembut mengingatkan, Jack, kamu mungkin mendapat masalah karena telah mengubah Dylan Wagner menjadi Kasim. Bab 983. Oh, betulkah? Namun, peringatan dari Tiana tidak mengganggu Jack sama sekali. Aku tahu, kata Jack. Keluarga mereka adalah keluarga bangsawan kelas 3, kan? Aku tidak terlalu peduli dengan keluarga bangsawan kelas 3 ini. Kamu juga sudah melihatnya, aku tidak takut dengan Raja Perang Bintang 7, kan? Apalagi, jika itu hanyalah keluarga bangsawan kelas 3. Tidak, bukan itu maksudku. Keluarga mereka, lebih dari apa yang kamu pikirkan. Tanpa diduga, Tiana menggelengkan kepalanya. Benar, keluarga Wagner memang keluarga bangsawan kelas 3, tetapi Ibu Dylan, Louisa Lowe, termasuk keluarga kuat dari pasukan bawah tanah. Keluarga ini sangat kuat, tetapi, orang tua Louisa tidak menyukai ayah Dylan, dan mereka sebenarnya tidak menyetujui pernikahannya. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikan Louisa. Hubungan mereka cukup buruk, jadi, mereka sangat jarang bertemu, meskipun itu hanya sekedar bertukar kabar. Tiana terdiam sebelum dia menjelaskan, bagaimanapun, Dylan masih cucu orang tua Louisa. Aku yakin, mereka akan memperhatikan apa yang telah terjadi, dan tidak akan mengabaikannya, karena ini adalah insiden yang cukup serius. Wajah Jack berubah sedikit serius, ketika mendengar kata-kata Tiana. Aku tidak pernah menyangka, kantong sampah itu akan memiliki hubungan dengan pasukan bawah tanah. Tetap saja, aku selalu tidak menyukai pasukan bawah tanah. Tidak akan ada masalah, jika mereka tidak membuat masalah bagi kita. Aku akan memberi mereka pelajaran, jika mereka mencoba sesuatu yang lucu. Tiana, cemas pada sikap Jack yang acuh tak acuh. Kemudian, dia menambahkan, Jack, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi, kamu tidak tahu seberapa besar kekuatan bawah tanah ini. Mereka tidak hanya memiliki jumlah pasukan yang banyak, tetapi mereka juga memiliki banyak master yang kuat bersama mereka. Lebih penting lagi, mereka bukan kekuatan dari kota Walet, mereka adalah kekuatan yang menakutkan dari kota Jin. Aku tidak menduga, mereka akan berhubungan dengan kota Jin. Tiana mengira, Jack akan terintimidasi dengan informasi yang baru saja dia berikan, tetapi, Jack hanya terkejut sesaat, sebelum ekspresinya mereda, benar-benar tenang dan normal seperti biasanya. Tidak apa-apa. Tidak peduli apa kekuatannya, segalanya akan berjalan, sebagaimana seperti yang seharusnya. Aku telah menyakiti Dylan, dan aku tidak bisa mundur dari itu. Selain itu, apakah menurutmu, itu akan membuat perbedaan, jika aku pergi dan meminta maaf kepada mereka? Mereka pasti akan membunuhku. Betul sekali.
Lana tersenyum pahit dan berkata, baiklah kalau begitu. Kalian para wanita harus masuk dulu, tidak perlu khawatir tentang ini, atau menyalahkan diri sendiri tentang hal itu. Ini adalah keputusan Jack untuk menjadikan pihak lain sebagai Kasim. Itu sudah terjadi, mari kita biarkan saja. Baiklah, kita akan pulang. Blake memandang Jack sebelum berjalan menuju gerbang yang menuju ke villa kediaman mereka bersama Tiana. Jack dan duo yang tersisa melirik Walter Lamington yang masih tergeletak di tanah sebelum mereka meninggalkannya di sana dan memasuki villa mereka. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu duduk dan terkejut ketika dia melihat luka-lukanya. Itu baru sesaat, namun lukanya hampir sembuh total. Lukanya tidak lagi mengeluarkan darah juga. Pil yang diberikan Jack kepadanya sungguh sangat ajaib. Siapakah pemuda ini? Dia tidak hanya memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat, tetapi pil penyembuhan yang dia berikan kepadaku juga sangat luar biasa. Dia bahkan tidak terpengaruh ketika dia diberitahu tuan muda keluarga Wagner terkait dengan pasukan kota Jin. Siapakah mereka? Walter mengerutkan kening, pikirannya diliputi dengan keheranan. Setelah duduk di sana selama 1 jam lagi, Walter terkejut menemukan bahwa luka di tubuhnya sudah sembuh total. Setelah berpikir sejenak dengan tenang, dia berjalan menuju pintu masuk ke rumah Jack. Aku ingin bertemu tuanmu, kata Walter, kepada salah satu pengawal dengan sungguh-sungguh. Kami sudah menyaksikan apa yang telah terjadi barusan. Kamu tidak bisa mengalahkan tuan kami, akan tetapi, cukup bagus dia masih mau menyelamatkan nyawamu. Apakah kamu ingin mencoba membuat masalah lagi? Salah satu pengawal tersenyum kaku saat dia berkata, kamu harus pergi dari sini. Tidak, tidak. Aku di sini bukan untuk membuat masalah, aku yang sebelumnya sudah mati. Aku ingin berterima kasih kepada tuanmu karena telah menyelamatkan hidupku. Hidupku adalah miliknya, mulai hari ini dan seterusnya. Aku bersedia melayani tuanmu sampai akhir hidupku. Kata Walter dengan serius, namun penuh tekad. Bab 984. Tak lama kemudian, Walter dibawa masuk untuk menemui Jack. Kamu ingin bergabung dengan keluarga kami? Tanya Jack, sambil mengeluarkan sebatang rokok, dengan santai menyalakannya, dan menghisapnya dengan tenang. Pikirkan apa yang akan kamu hadapi. Aku punya hubungan buruk dengan terlalu banyak orang, dan Ibu Dilan terkait dengan beberapa pasukan bawah tanah dari kota Jin. Mereka mungkin akan segera mencariku. Apakah kamu masih mau bekerja untukku, dalam keadaan seperti itu? Tanpa diduga, Walter dengan acuh tak acuh menjawab, sejak kapan aku, Walter Lamington, pernah takut mati? Ketika aku bertarung denganmu, aku mengerti perbedaan antara kekuatan kita, setelah aku memuntahkan darah akibat seranganmu, tapi, aku tidak pernah menyerah dan berdiri di sana, sampai aku hampir mati. Aku telah mengambil keputusan, sebelum aku datang untuk melawanmu. Aku atau kamu, yang harus mati. Walter berhenti sejenak sebelum dia menambahkan, aku hanya tidak menyangka, kamu akan mengampuni nyawaku, melihat bagaimana aku telah bertindak habis-habisan dalam seranganku kepadamu. Aku sudah menyadari, kamu adalah seorang pria yang sangat baik, dan akan sangat menyenangkan bagiku untuk bisa bekerja bersamamu. Jack terkekeh, puas dengan jawabannya. Walter adalah pria sejati, tidak diragukan lagi. Karena kamu sudah mengatakannya, maka aku akan menyetujuinya. Aku akan jujur kepadamu, bahwa gaji yang aku tawarkan cukup rendah. Apa pendapatmu tentang gaji $20.000 per bulan? Uang tidak masalah bagiku, yang aku butuhkan hanyalah makanan dan tempat tinggal. Aku tidak kekurangan uang, aku yakin kamu tahu tentang hal itu. Walter melengkungkan tangannya ke arah Jack. Terima kasih, Master, karena masih mau menerimaku, terlepas dari apa yang terjadi sebelumnya. Aku berjanji, untuk melakukan yang terbaik yang aku bisa. Itu sangat hebat. Kita memiliki Master yang cukup kuat, yang berada di barisan kita. Elaine tersenyum, sangat gembira dengan hasil akhirnya. Elaine, bawa dia pergi dan atur akomodasi untuknya. Jack melambaikan tangannya, dan meminta Elaine untuk membawa Walter pergi. Dylan langsung pergi ke rumah sakit dengan taksi. Setelah dokter melakukan diagnosis, mereka tidak punya pilihan lain selain menjalani operasi reseksi. Dylan sudah bisa dipastikan akan menjadi seorang Kasim selama sisa hidupnya. Tidak lama setelah operasi selesai, anggota keluarga Wagner membawanya kembali dan menyiapkan dokter pribadi untuknya. Melihat Dylan yang sedang berbaring di tempat tidur, tuan keluarga Wagner, Kane Wagner, mengepalkan tinjunya erat-erat dengan ekspresi muram di wajahnya. Beraninya bajingan itu melakukan semua ini kepada putraku. Apakah dia tidak mengerti, keluarga kita bukanlah keluarga yang bisa dianggap enteng. Kane memegang tinjunya begitu erat, dan menggertakkan giginya erat-erat.
Ini adalah insiden yang tidak masuk akal. Meskipun kita adalah keluarga bangsawan kelas 3, mereka yang mengetahui situasi kita tidak akan mencoba untuk memprovokasi kita. Ini juga berlaku untuk keluarga bangsawan kelas 2. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Nyonya datang dari keluarga yang sangat kuat. Tetua keluarga Wagner yang lain memikirkan masalah ini dan bergumam dalam kebingungan. Bajingan itu memang punya nyali. Aku hanya punya satu putra, dan keluarga Wagner juga hanya punya satu putra. Dia begitu berani menghancurkan putraku dan menjadikannya seorang kasim. Apakah dia ingin keluarga Wagner berakhir dengan Dylan? Luisa juga sangat marah. Tuan keluarga Wagner saat ini, Kane Wagner, sudah cukup tua, dan tidak ada cara bagi mereka untuk melahirkan anak lagi. Keluarga Wagner hanya memiliki satu bibit, namun sesuatu yang sangat disayangkan terjadi kepadanya. Mustahil bagi keluarga Wagner untuk tidak marah. Bab 985. Ibu, ayah. Seorang pria bernama Jack White, yang telah melakukan semua ini kepadaku. Dia tinggal di elegan Villa Park, dan telah menempati sekitar 20 villa di sana. Jack tinggal di sana, bersama dengan beberapa anggota pengawalnya. Isak Dylan kepada orang tuanya, meratapi nasib buruknya. Ibu, ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Aku tidak akan bisa menjadi pria normal selama sisa hidupku. Aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Nak, kamu tidak boleh memiliki pikiran untuk bunuh diri. Jangan khawatir, kami pasti akan membalaskan dendammu. Kane meyakinkan. Luisa, sementara itu berkomentar, mintalah Raja Perang Bintang 7, Walter Lamington, untuk datang ke sini. Tidakkah dia berutang budi kepada kita? Sudah waktunya baginya untuk membalas budi kita. Akan mudah bagi Raja Perang Bintang 7 untuk menghancurkan kekuatan kecil seperti mereka yang belum pernah kita dengar namanya. Mendengar kata ibunya, Dylan dengan cepat menjawab, "Ibu, jangan minta Walter untuk datang. Pria bernama Jack itu terlalu kuat. Aku membawa Walter bersamaku ketika aku pergi menemuinya, karena pria itu membunuh banyak petarung dari keluarga kita. Walter sudah gagal melawan Jack, dan kurasa dia sudah mati karena serangan pedang Jack." Apa? Semua anggota keluarga Wagner menarik napas dengan tajam, bertanya-tanya, apakah mereka salah dengar? Mereka tidak pernah menyangka, Dylan telah membawa Walter kepada Jack, namun gagal menang melawannya. Jika Walter tidak bisa mengalahkan orang itu, tidak ada master dari keluarga kita yang bisa mengalahkannya. Komentar salah satu tetua Wagner. Itu benar, Walter adalah Raja Perang Bintang 7, dan memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat. Jika petarung sekuat itu tidak bisa menjatuhkannya, kita pasti akan gagal mengalahkannya, tidak peduli berapa banyak petarung yang kita kirim. Seru pria paruh baya lainnya. Ekspresi wajah Kane semakin gelap. Dia memikirkannya dan menatap Luisa, sayang, kita tidak pernah meminta bantuan orang tuamu selama ini, dan hubungan kita dengan mereka cukup baik akhir-akhir ini. Meskipun mereka masih memandang rendah kita, mereka sudah mengizinkan kita datang ke rumah mereka, untuk makan bersama selama tahun baru. Jadi, Luisa mengangguk, aku mengerti dengan apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak ingin bergantung kepada mereka, atau memohon bantuan kepada mereka sebelumnya, dengan harapan kita bisa tumbuh lebih kuat. Akan tetapi, demi putra kita, aku akan meminta bantuan kepada mereka kali ini. Kane menekankan sekali lagi, lawan kita kali ini sangat kuat, bahkan Raja Perang Bintang 7 gagal melenyapkannya. Aku khawatir kekuatan tempur lawan kita, sebanding dengan Raja Perang Bintang 8. Itu akan sulit bagi kita, untuk melawan master yang begitu kuat. Itu sangat merepotkan, kata Luisa dengan serius. Jika itu masalahnya, kita hanya bisa meminta ayahku, untuk mengirim lebih banyak orang, dan mereka juga harus luar biasa kuat. Baik Kane dan Luisa, meminta Dylan untuk beristirahat, setelah mereka menyelesaikan diskusi mereka. Luisa keluar dari kamar, dan dengan cepat menelepon orang tuanya. Orang tua Luisa, hanya memiliki seorang putri dan seorang cucu laki-laki. Orang tua Luisa sangat marah ketika mereka mendengar apa yang telah terjadi. Setelah mereka menilai situasinya, mereka secara pribadi membawa beberapa ratus petarung dari keluarga Lowe untuk membalaskan dendam cucu mereka. Kane merasa sangat lega ketika dia mengetahui kedua mertuanya akan datang secara pribadi. Jack dan kelompoknya dijamin akan musnah dengan begitu banyak master yang datang. Dia sangat yakin mereka bisa membalaskan dendam putranya. Khawatir Jack dan yang lainnya akan melarikan diri, keluarga Wagner mengirim banyak orang-orangnya untuk memata-matai Jack dan yang lainnya. Anak buah Kane yang sudah ditempatkan di sekitar kediaman Jack, siap melapor kepadanya kapan saja.